Jadi amalan yang paling banyak pahalanya, amalan yang paling disukai oleh Allah. Ada amalan itu yang diganjar Allah dengan 10 pahala. Ada amalan yang kita lakukan diganjar Allah dengan 1000 pahala. Ada amalan yang diganjar Allah bila kita amalkan 1.000.000 pahala. Ada amalan yang bila kita amalkan diganjar oleh Allah 2.000.000 pahala. Tapi ada juga amalan yang bila kita amalkan itu digandakan pahalanya oleh Allah dengan bermiliar-miliar. Nah, jadi amalan itu satu gunanya kita akan dapat pahala sebanyak muslimin dan muslimat dari Adam sampai hari kiamat. Berapa kadar hitungan? Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Yang kedua, kita akan dicintai kaum muslimin dan muslimat. Allah akan melontarkan mahabbah itu kepada kaum muslimin agar sayang dengan kita. Orang ketujuan melawan kita. Kenapa? Allah melimpahkan kecintaan ke hati mereka, melontarkan kasih sayang kepada mereka agar sayang dengan kita tanpa ada amalan-amalan yang lain orang ketujuh lawan kita. Nah, jadi ini amaliyah yang sangat bagus diamalkan. Jadi setiap kita berdua jangan ditinggal. Walaupun seorang dalam rumah, amalan apa yang demikian itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Bagaimana caranya supaya kita bisa akhir kalam itu la ilaha illallah? Caranya adalah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Thumma tashahhad lahu ta'ala bil wahdaniyah wa li Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Kemudian engkau bersaksi bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaannya, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sesudah kita assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bersaksi dengan wahdaniyah. Dan bersaksi pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah, dengan kerasulannya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mujaddidan ahdallahi subhanahu bi'adati kalimatai syahadah wa musta'nifan littahassuni biha. Hal keadaan memperbaharui perjanjian terhadap Allah dengan mengulang 2 kalimat syahadat yang sudah kita baca dalam tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tasyahud akhir, nah kita perbaharui lagi. Kita perbaharui lagi janji kita kepada Allah dengan mengesahkannya dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa musta'nifan litahassuni biha, dan memulai dengan berbinting dengan syahadah itu. Karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu adalah binting Allah. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu jar Tuhan bintingku. Man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam bintingku itu amina min azabi, dia aman daripada azab. Nah, jadi waktu kita mengucap syahadat itu kita berbinting dengannya agar aman, terhindar daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala.
Artinya kalau kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, nah sampai kita habis umur la ilaha illallah, nah maka kita dijamin aman dari azab Allah karena kita berada dalam bentengnya Allah. Nah jadi intinya adalah la ilaha illallah itu yang diiktibar di akhir hayat kita. Di akhir hayat kita itu bila kita bisa menuturkan la ilaha illallah dengan paham artinya, meyakini maknanya, nah itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa akhir kalam itu la ilaha illallah? Caranya adalah mulai sekarang ini sudah memperbanyak la ilaha illallah itu. Jadi kalimat la ilaha illallah mesti jadi amaliyah kita. Karena setiap manusia begitu akhir hidupnya, dia akan teringat apa kebiasaan yang dikerjakannya setiap hari, apa yang biasa diucapkannya. Nah, setiap manusia yang dalam keadaan sudah dekat ajal, dalam keadaan sakarat, apa yang diingat oleh si manusia ini? Apa yang biasa waktu hidup diperbuatnya, apa yang biasa waktu hidup itu diucapkannya, apa yang biasa pada waktu hidup itu diingatnya. Nah itu jadi akhir kalam itu di situ. Orang yang sudah membiasakan waktu hidup itu banyak mengucap la ilaha illallah, nah itu la ilaha illallah ini akan menjadi bentengnya. Artinya waktu dia akhir kalam, dia akan ingat la ilaha illallah. Apabila la ilaha illallah itu yang jadi paling banyak kita ingat, kita sebut di dalam dunia. Orang yang semasa hidupnya sibuk dengan ingatan, dengan perkataan, pekerjaan, urusan-urusan duniawi, itu pasti begitu dia mendekati kematian, itu yang diingatkan, itu yang dibayangkan, itu yang diucapkan. Nah, itu yang diucapkannya. Nah, jadi kita dalam tasyahud itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita jadikan benteng kita daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Summad'u, summad'u, kemudian engkau berdoa. Artinya sesudah baca salawat kepada Nabi, sesudah syahadat tadi baca salawat kepada Nabi, summad'u, kemudian berdoa. Bi akhiri salatika, pada akhir sembahyang engkau menjelang salam itu berdoa. Nah, bid-du'ail ma'thur, dengan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, itu termasuk doa yang datang dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar min fitnatil mahdi min fitnatil masihid dajjal, itu termasuk doa yang ma'thur dari pada Nabi kita. Banyak doa-doa yang ma'thur yang datang dari Nabi yang mesti kita baca di penutup sembahyang kita sebelum salam itu. Wa summad'u bi akhiri salatika, kemudian berdoalah engkau di akhir sembahyang engkau bid-du'ail ma'thur, dengan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'at tawadu wal khusyu'i wad dara'ati wal ibtihali wa sidqir raja bil ijabah. Apabila kita berdoa kepada Allah baik dalam tasyahud akhir atau doa dimanapun tempatnya, maka mestilah mengiringi doa itu perasaan tawadu, khusyuk, bersangatan mengharap kepada Allah,
dan benar-benar mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perasaan yang ada pada hati kita waktu kita berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar kita baca, sekedar kita paham apa yang dibaca, tapi ada perasaan-perasaan waktu kita berdoa itu. Rasa kita berhajat kepada Allah, rasa kita mengharapkan diterima oleh Allah. Nah, itu yang lebih daripada sekedar doa. Orang yang berdoa tahu maknanya, tapi kadang ada tawadhu'nya, kadang ada ibtihal darahnya, kadang ada sedikit rajanya, itu doanya kadang akan dikabulkan oleh Allah. Karena intinya doa itu ialah demikian. Sedangkan ucapan yang kita ucapkan itu hanya simbol, hanya kata-kata. Tapi inti daripada perintah kita berdoa itu adalah menimbulkan rasa rendahnya kita, menimbulkan kita ini berhajat sangat kepada Allah, nah menimbulkan bahwa kita ini berharap doa ini dikabulkan. Nah, itu mesti ada dalam setiap doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyrik fi du'aika abawaika wa sairil mu'minin, dan sekutukan buat artinya dalam doa engkau kedua orang tua dan sekalian orang yang beriman. Nah, itu disuruh juga dalam tasyahud itu ada doa untuk kaum muslimin, terutama kedua orang tua kita. Lalu disambung dengan muslimin dan muslimat atau mukminin. Jadi amalan yang paling banyak pahalanya, amalan yang paling disukai oleh Allah, mendoakan dengan maghfirah, ampunan, rahmat kepada kaum muslimin dan muslimat. Ada amalan itu yang diganjar Allah dengan 10 pahala. Ada amalan yang kita lakukan diganjar Allah dengan 1000 pahala. Ada amalan yang diganjar Allah bila kita amalkan 1.000.000 pahala. Ada amalan yang bila kita amalkan diganjar oleh Allah 2.000.000 pahala. Tapi ada juga amalan yang bila kita amalkan itu digandakan pahalanya oleh Allah dengan bermiliar-miliar pahala. Amalan apa yang demikian itu? Amalan mendoakan maghfirah, rahmat kepada muslimin dan muslimat. Jadi setiap kita berdoa jangan ditinggal. Walaupun seorang dalam rumah di mana Allah maghfirli walil muslimin wal muslim. Berapa banyak pahala yang diberi Allah kepada kita sekedar banyaknya muslimin muslimat mulai zaman Adam sampai hari kiamat. Kalau dihitung lagi pahalanya, hanya Allah yang bisa menghitungnya. Setiap kita berdoa, ya Allah ampunilah kaum muslimin muslimat, berikan rahmat kepada mereka. Kita diberi pahala oleh Allah, setiap orang muslim dapat 1 pahala. Kita doakan seluruh kaum muslimin. Berapa jumlah kaum muslimin, berapa jumlah kita berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat baik kepada seorang muslim dapat pahala. Berbuat baik kepada seorang muslim dapat pahala. Bisa kita ada kawan kita doakan, ghafarallahu laka, Allah mengampuni engkau, semoga Allah mengampuni engkau. Kita dapat pahala 1 orang itu. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah untuk seluruh muslimin, berapa perbuatan baik yang kita lakukan kepada segenap muslimin muslimat itu. Nah, jadi ini amaliyah yang sangat bagus diamalkan. Mendoakan kaum muslimin muslimat itu agar diampuni Allah, agar dirahmati oleh Allah. Nah, jadi amalan itu satu gunanya kita akan dapat pahala sebanyak muslimin dan muslimat dari Adam sampai hari kiamat. Berapa kada kehitungan? Yang kedua, kita akan dicintai kaum muslimin dan muslimat.
Allah akan melontarkan mahabbah itu kepada kaum muslimin agar sayang dengan kita. Walaupun mereka kada tahu tak kita mendoakan mereka. Orang ketujuan lawan kita. Kenapa? Allah melimparkan kecintaan ke hati mereka agar sayang dengan kita karena kita selalu mendoakan mereka. Tengah malam kita doakan Allahumma ghfirli, ampuni Allah hambamu ini. Kedua orang tua, ampuni juga seluruh muslimin, muslimat. Doakan tiap malam. Nah, otomatis Allah akan melontarkan kasih sayang kepada mereka, kepada kita. Tanpa ada amalan-amalan yang lain orang ketujuh lawan kita. Karena kita berbuat baik dengan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Tapi Allah yang melontarkan kecintaan dalam hati mereka itu. Nah, yang ketiga, kita mengamalkan itu, kita di akhirat akan dapat syafaat mereka. Akan dapat syafaat. Karena muslimin muslimat ini, nabi-nabi muslimin muslimat, orang wali-wali muslimin muslimat, ulama-ulama muslimin muslimat, para syahid muslimin muslimat. Tiap malam kita doakan. Nah, di akhirat andai kata kita kesusahan, itu mereka akan bisa membantu kita. Karena kita dalam dunia biasa mendoakan kepada mereka itu ampunan dan rahmat tadi. Nah, jadi amalan yang sangat bagus yang kita baca, baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang, mendoakan maghfirah, ampunan, mendoakan dapat rahmat bagi seluruh kaum muslimin muslimat, mulai Adam sampai hari kiamat. Nah, sesudah kita doa selesai, waqsid inda taslim, assalamu alal malaikah wal hadirin. Nah, niatkanlah ketika salam itu mengucapkan salam atas malaikat dan orang-orang yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan atas kalian dan rahmat Allah. Siapa kalian itu? Nah, malaikat dan orang-orang yang hadir. Ke kiri pun demikian pula, kita ucapkan salam kepada malaikat sebelah kiri dan orang-orang yang hadir. Wanwi hatmas salah bihi, niatkan menutup sembahyang dengan salam. Wanwi khatmas salah bihi, niatkanlah menutup sembahyang dengan salam. Wastash'ir, rasakanlah syukrallah, syukur kepada Allah subhanahu ala taufiqihi, atas taufik Allah liitmami hadhi ta'ah, untuk menyempurnakan sembahyang ini. Nah, sudah kita tuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan bila selesai sembahyang kita, nah kita rasakan, kita syukur atas taufik Allah, kita bisa menuntungakan sembahyang sampai tuntung. Suma ashir qalbakal wajala wal haya'a minat taksir fis shalah. Kemudian hadirkan lagi hati engkau akan malu daripada kekurangan dalam sembahyang itu. Menjadi pertama kita berterima kasih kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk bisa sembahyang sampai tuntung. Namun jangan lupa kita minta kepada Allah juga kemahapannya. Dalam sembahyang tadi banyak kekurangannya daripada yang semestinya. Wa khaf an la tuqbala salatuka, dan takutlah engkau bahwa tidak diterima sembahyang engkau. Wa antakuna mamkutan, bahwa engkau itu dimurkai, bidzambin zahir, dengan sebab dosa yang zahir, au batin, atau dosa yang batin, paturaddu salatuka fi wajhik, maka ditolak sembahyang engkau di wajah engkau. Takutan juga kita imbas sembahyang tuh, kalau kita dalam sembahyang tuh ada kekurangan satu. Yang kedua, kalau sebelum sembahyang itu kita ada di dosa, ada kesalahan yang belum minta ampun kepada Allah. Belum minta ampun kepada Allah, sembahyang, takutan kita kalau sebab dosa itulah kita ditolak oleh Allah. Makanya anak sembahyang itu disuruh berwudu supaya bersih tubuh kita daripada hadas.
Anak sembahyang disuruh mensucikan tubuh pakaian dari najis, kadangkala pentingnya mensucikan diri daripada dosa. Itu intinya. Jadi kalau kita sembahyang masih banyak membawa dosa-dosa, itu dikhawatirkan sembahyang kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hadis-hadis yang menyatakan demikian. Orang yang minum yang memabukkan, kada diterima sembahyangnya sekian hari. Nah kan banyak. Orang yang datang kepada paranormal untuk meramalkan nasibnya, kada diterima sembahyang ibadahnya sekian hari. Datang kepada paranormal, bertakun nasib baik kepada gang ini kadaka. Di paranormal kada baik, kita mesti pindah ke kampung anu. Nah, itu datang ke paranormal sudah suatu dosa yang besar. Sembahyang, kada bertobat lagi sembahyang. Nah ini jelas sembahyangnya ditolak oleh Allah. Karena sebelum sembahyang ada melakukan dosa sebelum minta ampun lu. Wa tarju ma'adzalik, dan engkau berharap serta yang demikian ayyaqbalaha, bahwa Allah bisa menerima sembahyang bikaramihi wa fadlih, dengan kemurahan Allah dan anugerahnya. Nah, hadza tafsilu salatil khashi'in, inilah perincian sembahyang orang yang khusyuk tadi. Jadi setiap bacaan ada makna yang dihadirkan, setiap gerakan ada arti yang dimaksud, ada rasa yang dirasakan. Kita mengucap subhana rabbiyal a'la bukan hanya sekedar paham bahwa Allah itu maha suci, maha tinggi, tapi hendaknya di situ ada rasa bahwa kita adalah orang yang hina, yang rendah. Nah, jadi itu demikianlah sembahyang orang yang khusyuk itu. Bukan hanya sekedar paham, tapi ada rasa yang demikian tadi. Hadza tafsilu salatil khashi'in, inilah perincian sembahyang orang-orang yang khusyuk. Alladzina hum bi salatihim khashi'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun walladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang sembahyang mereka khusyuk, orang-orang yang sembahyangnya terjaga, terpelihara, orang-orang yang mengekali sembahyang. Jadi ada 3. 1, Allah mengatakan, berfirman, merekalah orang-orang sembahyang khusyuk. Orang sembahyang khusyuk itulah orang-orang yang bisa menjaga sembahyang. Yang bisa menjaga sembahyang itu tepat waktunya, yang bisa menjaga sembahyang itu sesuai aturannya, itu orang yang khusyuk, yang bisa menjaga sembahyang. Nah, orang yang bisa menjaga sembahyang itulah orang yang selama-lamanya sembahyang. Orang ada 24 jam dihukumkan sembahyang, padahal ini sembahyang 5 waktu aja. 5 waktu aja sembahyangnya, cuma disebut Allah selama-lamanya dia sembahyang. Nah, artinya apa? Orang ini walaupun di luar sembahyang, ya, tapi kelakuannya macam orang sembahyang. Ini kan sembahyang, tapi kelakuannya sama orang sembahyang. Kan sembahyang kita waktu berdiri disuruh mengucap ini, kada boleh yang lain. Nah, waktu berdiri mata kita mandang ke sini, telinga kita mendengarkan apa yang kita baca. Waktu ruku ini yang dibaca, kada boleh yang itu. Waktu sujud ini dibaca, kada boleh itu. Duduk tasyahud ini yang dibaca. Nah, orang yang di luar sembahyang berkelakuan seperti sembahyang, matanya dijaganya jangan sampai melihat yang kada boleh. Ucapannya jangan sampai mengucap yang kada boleh. Tingkah lakunya jangan sampai bergerak kepada yang tidak boleh. Nah, itu orang yang sembahyang daimun selama-lamanya. Walaupun kada sembahyang. Nah, sembahyang bolehlah kita kulih kiri, kulih kanan. Kada boleh. Nah, hendaknya kalau kita berjalan pun jangan kulih kiri, kulih kanan. Hanya lurus. Sombong biar aja belum ada kan sombong, ada bapak juga. Kita kada sombong. Kita berjalan disuruh
tunduk. Kenapa? Sembahyang disuruh tunduk. Nah, orang yang bisa demikian itu orang yang 24 jam sembahyang. Nah, jadi Allah mengatakan walladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang selama-lamanya sembahyang. Artinya orang yang walaupun di luar sembahyang tapi kelakuannya kayak sembahyang. Ia istirahat. Dalam sembahyang ada istirahat. 2 kali duduk istirahat. Artinya apa? Di luar sembahyang pun kita ada istirahat. Tapi istirahat itu tomat saja. Udah kepanjangan batal sembahyangnya. Nah, di luar sembahyang pun jangan lawas juga istirahat, jadi pengangguran kita, harus istirahat saja. Jadi kayak apa sembahyang itu istirahat, nah dalam luar sembahyang pun ada istirahatnya. Jadi sembahyang itu dari awal sampai akhir adalah praktik hidup di luar sembahyang. Bila kita bisa demikian, Allah menyebutnya selalu sembahyang orang-orang. Nah, jadi sembuhan itu berawal dari khusyuk dulu. Sembahyang kita khusyuk, lalu kita bisa menjaganya. Bila orang sembahyang kada khusyuk, sembahyangnya kada disiplin. Kadang berjamaah, kadang kada. Kadang di luar waktu, kadang tepat waktu. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Sembahyangnya kada ada disiplinnya. Akibat apa? Akibat kada khusyuk. Kalau orang khusyuk, Allah mengatakan sembahyangnya terpelihara. Nah, orang yang sudah terpelihara sembahyangnya, dia akan sembahyang selama-lamanya. Walaupun di luar sembahyang. Dalam sembahyang bolehlah berkata-kata yang kada kakaruan, kada boleh, ada aturan. Nah, di luar sembahyang pun kada boleh juga. Ada aturan ini yang boleh dikata, ini yang kada boleh dikata. Walladzina hum yunajuna Allah ala qadri istita'atihim bil ubudiyah. Dan orang-orang yang munajat kepada Allah atas kadar kemampuan mereka pada kehambaan. Faliya'ridil insanu nafsah ala hadhihi salawat. Maka hendaklah melintangkan seseorang akan dirinya atas ini sembahyang tadi. Nah, kalau itu caranya sembahyang dari Allahu Akbar sampai salam, coba kita lintangkan diri kita, kita cerminkan diri kita dengan keterangan itu. Banyak pasnya, banyak kandanya artinya. Faliya'ridil insan. Nah, kita tandingakan lawan sembahyang kita sehari-hari, lawan keterangan ini nah. Takbir kita bujurlah nangka itu, rukuk kita bujurlah kayak itu, sujud kita bujurlah kayak itu. Nah, bil qadri alladhi yussira lahu minhu yanbaghi ay yafraha wa ala ma yafutuhu yanbaghi ay yatahassara. Dengan kadar yang dimudahkan baginya daripadanya, semestinya dia gembira, dan atas yang dia luput akan dia, semestinya bahwa dia merasa rugi, menyesali. Kita tanding Fatihah kita kayak apa dengan keterangan tuh. Banyak luputnya nih, banyak ada pasnya. Ada enang pas, nanang pas tuh kita bersyukur kau, bergembira. Nang kada pasnya itu mesti kita pikirkan supaya pas. Sujud kayak apa keterangan yang disebutkan kayak ini. Tanding pahlawan sembahyang selama ini banyak pasnya, banyak kadanya. Ada nang pas, syukur lawan Tuhan ada nang pas. Nang kada pas gitu panang banyak, itu mesti diusahai supaya pas. Jangan dilihat akan seterus-terusnya nang kada pas itu. Artinya ada gerakan, ada usaha dari kita untuk mempasakan, membujurakan sembahyang kita dengan keterangan yang disebutkan tadi. Awapi mudawatu dzalik yang bagi ayat jitahida, dan pada mengobati yang demikian itu mestinya dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mengobati yang demikian, membujurakan, mempasakan supaya sembahyang itu bujur-bujur sesuai dengan keterangan. Wa amma salatul ghafilin, adapun sembahyang orang-orang yang lupa. Sembahyang orang yang lupa, mulut yang baca ini, hatinya membaca yang lain. Gerakannya ruku, hatinya kada ruku. Gerakannya sujud, hatinya kada sujud. Fahiya mukhattarah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Illa ayataghammadahu Allah Ta'ala dirahmati, kecuali Allah menumpahkan rahmat kepadanya. Bila orang ini diberi Allah rahmat, maka dia akan dibukakan Tuhan jalan untuk
mempelajari sembahyang sebenarnya dan mengamalkannya. Itu tanda orang yang dianugerahi rahmat Allah. Nas'alullah ta'ala ayyatadammadana birahmati wa maghfirati idh la wasilata lana illa al-i'tiraf bil ajzi anil qiyam bi ta'ati, karena tidak ada jalan bagi kita melainkan mengakui dengan kelemahan kita daripada melaksanakan dengan taat yang sebenarnya itu. Wa miftahu mazidi darajat hiya salawat, bermula kunci pertambahan derajat itu sembahyang. Kalau kita hendak menaikkan pangkat kita di sisi Allah, itu kuncinya di sembahyang. Kuncinya itu di sembahyang. Nah, hendak naik tingkat di sisi Allah, kuncinya sembahyang. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang beriman yang khusyuk dalam sembahyangnya. Pamadahahum ba'dal iman bi salatin mahsusah. Allah puji mereka dengan keberuntungan sesudah iman dengan sembahyang yang khusus. Wahya al-makrunatu bil khusyuk, sembahyang yang disertai dengan kekhusyuan. Summa khatama awsafal muflihin bisalah aidan, kemudian Allah menutup akan sifat-sifat orang yang beruntung dengan sembahyang pula. Faqala, Allah berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang khusyuk itu orang yang menjaga sembahyangnya. Summa qala ta'ala fi samarati sifat, kemudian Allah berfirman tentang buah yang demikian sifat. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewaris. Alladzina yarisunal firdaus, yang mewaris surga firdaus. Hum biha khalidun, mereka kekal di sana. Jadi mulai dari sembahyang yang baik, sembahyang yang khusyuk. Wasafahum, Allah mensifatkan mereka orang yang sembahyang khusyuk bil falah, awalan sukses. Wa bi wirasatil firdaus akhirah, dan diakhiri dengan mewaris surga firdaus. Wa ma indi anna hadramatal lisan ma'a ghaflatil qalbi tantahi ila hadhil had. Dan tidak adalah menurut aku bahwa gerakan lisan beserta lupanya hati sampai kepada ini batas. Artinya kalau kita hanya sembahyang lisan aja, hatinya kadang-kadang sampai kepada yang mewaris firdaus itu. Kalau Allah azza wa jalla fi adadihim ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Allah berfirman pada lawan yang mereka tadi, apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami tidak sembahyang. Lam naku minal musallin. Pal musallun, orang yang sembahyang, hum wirasatul firdaus, warasatul firdaus, merekalah pewaris firdaus. Sembahyang yang khasyi'un tadi, yang khusyuk tadi. Wahumul musyahidun, merekalah yang bisa memandang li nurillahi ta'ala, bagi cahaya Allah. Wal mutamatti'un, yang bersenang-senang bi qurbihi wa dunuwi, dengan dekatnya kepada Allah, min qulubihim, daripada hati mereka. Panas'alullah, kita minta kepada Allah, ayyaj'alana minhum, bahwa Allah jadikan kita semua minhum, termasuk golongan orang-orang sembahyang yang khusyuk itu. Amin ya rabbal alamin.